Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada pagi hari ini dengan judul Berjaga dan Berdoa Part 1. Berkat Tuhanlah yang menjadikan susah payah tidak akan menambahinya. Apa yang kita punyai saat ini ataupun yang akan datang belum tentu itu berasal dari berkat Tuhan. Karena bisa jadi itu berasal dari kejahatan baik langsung maupun tidak langsung di dalam memperolehnya, yang dapat disebut berkat dari Dia apabila cara-cara mendapatkannya dengan kerja-kerja yang baik dan benar, atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan kehendaknya. Jika apa yang kita miliki cara mendapatkannya dengan melakukan kerja-kerja yang bertentangan dengan kehendak Dia, itu namanya bukan berkat tetapi kutuk. Dan kutukan dari Tuhan yang akan menimpa diri kita bisa langsung menimpa diri secara pribadi, tetapi juga bisa menimpa keluarga atau anak cucu. Namun kutukan dari Dia itu juga bisa menimpa kita di waktu yang akan datang, sebab itu hak prerogatifnya Dia sebagai yang empunya kuasa. Akan tetapi celakanya Tuhan Allah sudah memberikan hukuman itu, namun kita tidak menyadarinya, sehingga dosa kita belum diampuni, karena semua hal di atas bisa mengganggu stabilitas hidup kita, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat kepada firman Tuhan, meminta hikmat dan dari Dia supaya Dia bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana pekerjaan yang salah atau mana pekerjaan yang bisa mendatangkan berkat dan mana pekerjaan yang bisa mendatangkan kutuk. Di samping itu juga harus menjaga kewaspadaan supaya tidak terkena tipu daya iblis. Oleh karenanya sebagai pengikut Kristus harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebagai dasar di dalam hidup kita dalam melakukan pekerjaan adalah berdoa dan bekerja, atau ora et labora. Semua itu dilakukan supaya hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jangan menggunakan prinsip hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Jikalau hidup kita hanya untuk makan, maka yang ada dalam pikiran, ucapan, kerja-kerja kita hanya karena makanan. Ketika tidak ada makanan atau tidak tersedia makanan, maka akan menjadikan malas atau tidak mau bekerja keras. Sedangkan prinsip hidup untuk makan itu sendiri yang selalu dipakai oleh iblis untuk meracuni hidup kita, sebab prinsip hidup untuk makan adalah identik dengan kehidupan daging. Yang dimaksud dengan kehidupan daging adalah kehidupan yang hanya memenuhi keinginan kedagingan saja. Sedangkan keinginan daging menurut Alkitab adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semua itu telah ditegaskan oleh Alkitab bahwa daging itu lemah. Orang-orang yang demikian biasanya individualistis atau egoisnya tinggi, hati dan kesombongan, serta yang lainnya. Seseorang yang demikian biasanya tidak mau berbagi dengan orang lain, apalagi dengan mereka yang status sosialnya di bawah dia. Dan seseorang yang berwatak demikian itu ada di semua tingkatan, dari yang status sosial paling bawah sampai yang status sosialnya paling atas. Namun yang paling mendominasi mereka yang hidupnya berekonomi menengah ke atas. Amin dan bersambung.